Rasa penasaran Aditya begitu tinggi setelah tahu kalau nasi goreng buatan dari Mutiara yang begitu enak banget, khas banget rasinya, seperti apa yang dibuat oleh Widuri di masa lalu. Yap, yang namanya makanan kan tentu nggak pernah bisa bohong ya teman-teman. Bahkan gak heran ketika ada orang yang jual makanan di tempat hidden game misalnya, banyak orang yang nyari karena rasa. Itulah kehebatan suatu makanan. Sejauh apapun, seenak apapun makanannya, tempat jualannya pasti bakal dikejar karena rasanya. Hal ini pun juga ibaratnya bener-bener dialami oleh Pak Aditya. Awalnya kan simpel aja, Mutiara tolong bikin saya nasi goreng jam 8 pagi. Apalagi setelah itu kan kita ngeliat adegan ketika Aditya tuh memarahi Rianti dan juga Nunu karena Nunu yang kompor banget di rumah ini dan selalu bikin fitnah dan juga ulah. Setelah itu kan ya udah Mutiara datang ke dapur bikin nasi goreng, meskipun pada awalnya nasi goreng buatan ini diganggu sama Nunu, dikasih garam, tapi untungnya gara-gara Bi Ipa akhirnya selamatlah Mutiara dari fitnahnya Nunu lagi. Terus Mutiara pun juga bikin ulang nasi gorengnya dan pada akhirnya di-serve lah kepada Pak Aditya alias diberikan kepada Pak Aditya. Yap, Aditya pun juga nanyain, kok lama bikin nasi gorengnya? Terus ya Mutiara pun juga cuman bilang, maaf Pak, saya tadi nyari terasi dulu karena saya kebiasaan kalau bikin nasi goreng harus pakai terasi. Terus Aditya pun juga memaklumi, oh ya udah nggak apa-apa, kamu boleh pergi. Ya udah, Mutiara pun juga beranjak pergi tuh dari ruangannya Aditya. Nah, ketika Aditya mencoba suapan pertama, terdiam. Bener-bener mengingatkan betul rasa nasi goreng yang sama persis seperti apa yang dulu dimakan oleh Aditya bersama dengan Widuri. Karena sendokan pertama aja tuh udah enak banget dan bikin penasaran, masuklah ke sendokan kedua. Hal yang sama pun dialami lagi oleh Pak Aditya. Karena masih penasaran dengan enaknya nasi goreng ini, masuklah ke sendokan ketiga, suapan keempat, lima, enam, sampai habis. Aditya pun terdiam dan termenung teman-teman. Aditya nggak menyangka Mutiara udah bikin dua hal yang bikin Aditya kangen banget sama Widuri. Yang pertama itu adalah kopi, dan yang kedua itu adalah nasi goreng. Dan ini benar-benar bikin Aditya pun juga semakin ingin bertemu Widuri, semakin ingin mencari Widuri teman-teman. Jadi memang gosipnya ini karakter Widuri itu bakal dihidupkan kembali ya teman-teman. Entah kapan syutingnya, tapi kabarnya Gita Sinaga bakal balik lagi. Mungkin entah karena apa ceritanya, tapi yang jelas memang karakter Widuri bakal dihidupin lagi. Cuman bukan buat sekarang ya, nanti ntar deh kita akan bahas juga. Cuman yang paling mungkin agak cukup takut adalah ketika nanti Pak Aditya ini takut mengetahui kenyataan kalau ternyata Widuri itu ya sudah meninggal dunia. Ini kan pada akhirnya bikin Pak Aditya pun juga pasti sedih dan lain sebagainya macamnya. Dan apalagi nggak pernah disangka aja, nggak pernah mungkin bagi Aditya menyangka mikirnya Widuri tuh sudah menikah dengan orang lain dan lain sebagainya macamnya. Ternyata Widuri selama ini tuh selalu setia, bahkan membesarkan seorang anak meskipun Mutiara bukan anak kandungnya, tapi nggak pernah mengkhianati cintanya dari Aditya hingga akhir hayatnya. Wah, ini sih bakalan bener-bener booming dan ibaratnya bakal dar-dar banget kalau Aditya sampai tahu masalah ini. Nah, karena rasa penasaran inilah nggak heran kalau Aditya bakal melakukan penyelidikan kepada Mutiara. Apalagi kalau Aditya tahu nih, ternyata pemilik kerang tersebut itu adalah Mutiara. Berarti udah ada 3 hal yang bikin ibaratnya tuh Aditya inget sama Widuri. Kopi, nasi goreng, dan yang ketiga adalah kerang teman-teman. Kalau ketiga ini aja udah ketahuin, Mimin yakin, Aditya pun juga yakin kalau Mutiara ini pasti ada sangkut pautnya dengan Widuri. Karena udah terlalu aneh banget nih, kopi buatannya kok sama banget, nasi gorengnya kok sama banget. Apalagi Widuri itu emang di masa lalu sering bikin nasi goreng pakai terasi. Dari sini aja kan udah bisa ibaratnya ngebawa vibes ya teman-teman, kalau memang ya ibaratnya tuh Mutiara ini terlalu identik banget sama Widuri. Dan akhirnya disinilah yang bikin nanti ya setelah tahu kalau kerang itu adalah milik Mutiara, yang membuat Aditya yakin kalau Mutiara ini adalah anak kandung dari Widuri. Menurut Aditya, karena kan ngiranya ya Widuri ini adalah ibu kandung dari Mutiara. Padahal Widuri ini anak ibu angkatnya Mutiara, Mutiara anak angkatnya dari Widuri. Kurang lebih seperti itu. Ya, perasaan penasaran ini pun juga
bener-bener terus berkecamuk ya dalam hatinya Aditya. Aditya pun juga bahkan kembali meminta kepada anak buahnya untuk mencari keberadaan Widuri sekali lagi. Entah gimana caranya tolong dicari. Karena itu terlalu aneh banget. Dan makanya nggak heran kalau Pak Aditya tuh pasti bakal nanya Mutiara, ini kamu dapat resep nasi goreng dari siapa? Coba ini resep kopi itu dari gimana cara bikinnya? Siapa yang ngasih tahu? Lalu dan lain sebagainya macam itu bakal nanya tentang Widuri. Dan pada akhirnya ini yang bakal apa ya bikin Rianti pun juga semakin gak tenang. Makanya apalagi setelah tahu kalau nanti Mutiara ini ada hubungannya sama Widuri, wah udah Rianti pasti bakal ngamuk banget. Tapi ya kita mah gak peduli ya teman-teman, karena kebenaran tetap harus ditegakkan dan harus diketahui sebesar-besarnya oleh Aditya maupun juga Mutiara. Karena kan Mutiara ini lagi berjuang nih buat ngeprint fotonya Aditya dari tangannya Ivan, dan mudah-mudahan bisa dicetak dengan sangat baik fotonya. Di saat Mutiara sedang berjuang, ternyata ayah kandungnya justru selalu tinggal satu rumah bersama dengan Mutiara. Ini kan ironis ya, ketika Mutiara di luar sana berusaha nangis-nangis perih banget, apalagi setelah dirusak sama Sandra, ternyata ayah kandungnya ada di sisi Mutiara, yaitu adalah Aditya. Aditya pun juga sama. Apakah ini mungkin ya, ketika bertemu Mutiara, melihat Mutiara tuh selalu ada perasaan seperti ini? Karena kan bagi Aditya aneh teman-teman ngelihat, kok kenapa ya setiap sama Mutiara tuh kayak ada perasaan yang berbeda, seperti ada kedekatan satu sama lain yang mana itu nggak bisa dijelasin sama kata-kata. Kalau Aditya tuh kan selalu punya insting ya, selalu punya ikatan batin antara ayah dan juga anak, apalagi Mutiara. Dan memang secara psikologi juga ya, kalau misalnya anak perempuan tuh pasti akan jauh lebih dekat dengan ayahnya, dan itu tuh udah terbukti lah, sehingga ada bondingnya. Nah yang Mimin bingung tuh adalah kenapa ya Rianti sama sekali kayak nggak punya feeling gitu sama Mutiara kalau Mutiara ini anak kandungnya. Apakah karena tertutupi oleh rasa bencinya? Bisa jadi. Sehingga bikin Rianti tuh kayak nggak pernah punya feeling sama Mutiara. Jadi ngelihat Mutiara tuh kayak udah ngelihat apa gitu teman-teman. Benci aja bawaannya. Tapi justru ya Mutiara pun juga dengan hebatnya bisa setangguh ini. Bisa bertahan sampai episode ke-16 nih teman-teman. Untuk ibaratnya tuh apa ya, bener-bener bertahan di rumah itu tanpa gangguan yang apa ya, bukan tanpa gangguan tapi dengan gangguan yang begitu banyak, maksudnya udah hebat sih. Mimin salut banget karena nggak mudah juga. Mutiara sebetulnya bisa memutuskan untuk pergi aja, tapi karena tahu kalau Mutiara pergi malah bikin orang-orang seperti Nunu bakal kesenengan, Mutiara memilih untuk bertahan. Apalagi ada Aurel juga. Ya balik lagi, kalau Mutiara pergi, Aurel juga bakal ikut pergi. Kalau Mutiara pergi, Aurel pergi, Kenzo pun juga bakal pergi. Yang pusing siapa? Ya nenek lampir si Rianti lagi. Wah seneng banget, semoga aja Pak Aditya segera mengetahui kalau Mutiara adalah anak kandungnya. Dan semoga kalaupun benar Widuri masih hidup, semoga segera diketemukan. At least sebelum misalnya Widuri pun diketemukan masih hidup, misalnya nih, walaupun Widuri sudah meninggal dunia, karena kan namanya sinetron bisa aja ya tiba-tiba muncul. Semoga aja ya Widuri maksudnya Aditya pun juga bisa tahu semua seluk-beluk tentang Mutiara dan Widuri dari Mutiara. Dan semoga ini semakin mendekatkan hubungan mereka berdua. Apalagi semakin hari Aditya tuh bakal selalu ngebela Mutiara. Teman-teman yang udah nonton di episode sebelumnya pasti tahu banget lah. Kita udah bahas banyak banget tentang bagaimana Pak Aditya yang selalu membela Mutiara. Dan semoga ini pun juga terus terjadi. Wah gak sabar banget ya ketika ingin mengetahui bagaimana Pak Aditya sama-sama Mutiara akhirnya tahu kalau mereka berdua ini adalah ayah dan juga anak kandung. Wah kalau ini sampai kejadian, bener-bener bakalan bikin haru banget. Sekian video dari Mimin, sampai jumpa lagi. Dadah.